lelaki dan seorang perempuan. Dan sebentar nanti kita akan melihat. Yang pertama, anak kami bersekolah di university kita di AUP dalam bidang teologi. Dan anak kedua kami, dia telah menyelesaikan kuliahnya di sekolah kita juga di AIU pada Desember 2024 pada tahun lalu. Dan yang bungsu, yang kedua tadi dia mengambil bahagian sains biologi. Dan yang bungsu dia masih berkuliah juga di sekolah kita di AIU di University di Filipina. Dia ambil bidang dentistry. Itu saja pengenalan diri saya. Sebelum saya teruskan dengan kesaksian, saya senang untuk membaca satu petikan dalam buku bacaan nasihat penata layanan dalam halaman 5 yang bertajuk Hati yang Murah di Mana Yesus Tinggal. Saya akan baca di sini. Apabila kasih Allah yang sempurna tinggal dalam hati, hal-hal yang ajaib akan terjadi. Kristus akan berada dalam hati umat yang percaya, seperti sebuah mata air yang mengeluarkan hidup yang kekal. Tetapi mereka yang menunjukkan sikap tidak peduli terhadap orang-orang yang menderita akan dituduh menunjukkan sikap tidak peduli kepada Yesus Kristus. Tidak ada yang mengisap sifat rohani dari jiwa lebih cepat daripada menutupnya dengan sifat cinta diri dan mementingkan diri. Ada beberapa soalan yang diberikan kepada saya. Bilakah bermula mengambil ataupun mengambil keputusan dalam mengambil keputusan untuk persembahan sistematik. Sebenarnya lama sudah, tapi tidak mengikut peratus ataupun sistematik. Jadi 2022 kami mula ataupun saya mula. Dan apakah dorongan kebaktian penata layanan 1.0 dan juga 2.0 dan seminar khotbah dalam pengukuhan prinsip Alkitabiah tentang persembahan dan kesadaran bahwa semua yang berkat kita dapat dari Tuhan. Dalam kesaksian saya sebenarnya tidak begitu, mungkin tidak berapa menarik seperti mana yang kita telah dengar pada seluruh Sabah dalam tahun yang lalu 2.02, tapi inilah yang saya alami dalam setelah mengambil keputusan untuk persembahan sistematik ini. Pada beberapa tahun yang lalu kita dilanda oleh COVID, jadi susah kita mencari nafkah hidup ataupun seperti kami ini yang pekerjaan adalah petani sepenuhnya dan kalau tidak mencangkul tanah adalah yang kita dapat. Dan ini yang kami alami. Dan pada tahun lalu yang kesaksian saya terbaru pada saya ambil pada 2024 apabila anak-anak kami pergi ke sekolah pada awal tahun dan 3 orang akan berjalan sekali
dan kita merasai ataupun siapa yang pernah menyekolahkan anak di sekolah swasta, kita akan tahu. Dan beginilah yang kami rasa. Sebenarnya sebelum saya mengambil keputusan untuk mengambil persembahan sistematik ini, banyak pergumulan yang saya alami, dan sehingga saya berdoa, adakah saya mengambil putusan untuk mengikuti ataupun persembahan sistematik ini selain daripada persepuluhan. Jadi sebelum kami ataupun saya menggunakan uang untuk perbelanjaan seharian dan keperluan yang lain, saya akan sisih dahulu persembahan dan peratus berapa yang saya bagi dalam persembahan. Kemudian saya melihat tinggal sedikit, dan apabila keperluan itu banyak, terutamanya uang, tapi saya berdoa kepada Tuhan, saya mengingati janji Tuhan di dalam Malaikat 3 ayat 10. Apabila kita memberi, maka dibukanya tingkap-tingkap, dan begitulah yang kami dan saya alami pada tahun lalu. Jadi pada sem pertama 3 orang berjalan dan memerlukan uang yang sangat besar, dan kami berpikir di manakah kami dapat semuanya itu. Di sekolah kita di AUP tidak boleh sekolah kalau tidak settle dulu semua pembayaran. Tetapi berbeda dengan sekolah kita di AIU, saya mengatakan pada anak kami yang kedua, katanya, Mami jangan risau, saya akan pergi untuk merayu, boleh 2 kali atau 3 kali untuk membayar. Jadi kita tahu dalam pekerjaan sepenuh masa ini, pertanian ini, bila tidak mendapatkan hasil yang banyak, kita ada juga perasaan bimbang. Kita sebagai manusia ada perasaan bimbang, walaupun kita berdoa percaya kepada Tuhan, tetapi saya percaya kita semua menghadapi cabaran hidup yang bukan menjanjikan bilang bila kita percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan tiadalah masalah. Itu saya tidak percaya. Yang saya alami ada sukacita walaupun dalam penderitaan. Tapi saya bersyukur semua yang kami usahakan diberkati oleh Tuhan di dalam pertanian, dan juga ada juga kami punya kecil rumah tuburung. Tuhan kirimkan untuk tuburung-burung datang di rumah. Jadi saya percaya semua itu berkat Tuhan. Kalaulah Tuhan tidak melihat keperluan dan yang mendahulukan Tuhan, mustahil kita mendapat bukanlah limpah tapi kecukupan. Dan selama mereka bersekolah, hinggalah yang seorang ini telah menyelesaikan kuliahnya pada tahun lalu, kami tidak ada hutang di dalam sekolah. Puji Tuhan karena Tuhan telah memberkati kami dalam kesehatan, dalam pekerjaan kami, dan apapun usaha yang kami usahakan. Dan sebelum saya
ada satu luar biasa yang saya rasa di dalam tamu pada tahun lalu. Kita dilanda oleh apa ini buah-buahan kan seluruh Sabah. Jadi yang luar biasanya yang di sana yang saya rasakan sebab saya ini turun mengintamu. Jadi saya rasa di sana dan saya melihat di depan saya sana saya duduk di tengah, depan sana kiri kanan, depan belakang pun ada menjual hal yang sama ataupun buah yang sama. Tetapi yang saya menakjubkan saya ada seorang yang mengatakan, kamu banyak buah rambutan kah? Ada juga, tidak juga banyak. Dalam 6 hari bulan hingga 15 hari bulan saya perlu. Jadi berapa harga? Jadi saya katakan saja 5 ringgit. Sebab saya perlu uang. Saya perlu uang untuk keperluan. Jadi oke, boleh. Hantarkan saya hari Jumat. Sebab hari Sabtu dan hari Minggu saya akan menjual 100 kilo. Bilangnya. Jadi itulah luar biasa. Tuhan luar biasa. Dan satu lagi yang kesaksian pada sebelum ada tamu. Kami menanam beberapa jenis tanaman, jagung, tembikar, dan juga sayur-sayur. Dan sewaktu saya di ladang pada ujung tahun, bulan 11 bulan 10, saya berpikir, saya melihat di manakah saya akan menjual. Saya berjalan-jalan di keliling di kebun kami dan saya naik di Sinurambi yang pondok kecil, kemudian saya mengambil telepon dan saya scroll begini dan saya melihat miss call. Kemudian saya call balik, apa ini? Kemudian saya call balik, hai sis, selamat petang. Selamat petang kawan, bilangnya. Saya mau order, kamu punya jagung, jika masih ada. Jadi berapa ikat kamu mau? Berapa saja yang ada pada kamu. Jadi seperti yang di dalam hatinya kebimbangan terus hilang, gembira. Sebab Tuhan itu mengetahui keperluan setiap manusia yang memerlukan. Jadi jagung sudah diorder, ambil dengan semangat dan menghantarnya pada waktu yang diberi. Jadi begitulah luar biasa kuasa Tuhan kepada setiap manusia yang mengandalkan pada kuasanya. Tapi ada juga cabaran, bukan bilangnya semuanya manis, ada juga pahitnya menghadapi hidup ini tidak sebagai petani. Pada tahun lalu juga kami menghadapi kerugian yang besar juga. Kami menanam 4 pek jagung, 1 tongkol pun kami tidak dapat habis. Tapi luar biasanya kami melihat begini, oh gitu saja. Obat jagung asal mungkin dia punya bibit kah? Saya pun tidak tahu. Dia punya pertumbuhan cantik. Tapi walaupun begitu kami masih senyum, gembira sebab Tuhan melihat apa keperluan. Walaupun keperluan, tapi ada apa ini aspek yang lainnya yang boleh kita mencari keuangan. Sebelum saya mengakhiri kesaksian saya yang ada satu cerita yang saya kongsikan sebelum saya mengakhiri kesaksian saya.
pada tahun lalu ada seorang budak saya beda, dia sekolah di AUP, dan satu requirement ataupun syarat dalam teologi adalah menjaga sebuah gereja dalam satu semester. Jadi dia berjalan, dia bilang, "Mami, pada hari Jumat ini dan 1 bulan ini saya akan selalu keluar." Dan saya berjalan kaki sahaja sebab gereja itu lebih kurang 1 kilometer lebih-lebih saja. Jadi dia begitulah yang dia lakukan setiap hari Jumat. Dan pada satu hari dia mengirimkan satu gambar. Dia mengirimkan satu gambar dan saya melihat gambar itu mereka makan. Jadi saya mau katakan ini bukan kebaikan ini anak, tapi bila kita mengambil keputusan untuk mengikuti persembahan sistematik, okay? Dia mengatakan kami makan, dan siapakah 2 orang itu? Yang budak ini, yang satu ini kawan saya, yang satu ini budak jalanan. Saya bawa dia makan bersama kami. Saya melihat anak ini, kalau di Filipina, saya percaya Pastor Jibril tahu ini, banyak budak-budak jalanan yang memerlukan makanan, pakaian semua. Jadi cukupkah kau punya uang? Sebab saya tahu berapa jumlah yang kami berikan belanja ataupun pocket money dia dalam 1 bulan. Jadi katanya, "Mami, waktu kita kekuranganlah yang masa kita untuk memberi kepada orang lain, bukan di dalam kelimpahan." Hati saya tersentak. Saya tidak pernah mengajar dia begitu, tapi syukur, puji Tuhan, dia menyadarkan saya bahwa bukan dalam kelimpahan yang kita memberi dengan seorang, tapi dalam kekurangan. Jadi ajakan yang saya mau kongsikan kepada kita, marilah kita terus memberi persepuluhan dan persembahan sistematik untuk memperluaskan lagi pekerjaan Tuhan di dunia ini. Biarlah apa yang kita beri itu dari hati yang ikhlas, sebab persepuluhan dan persembahan adalah ibadah yang suci. Mari kita terus ataupun mengambil keputusan pada malam ini juga untuk mengikuti mengambil keputusan memberi persembahan sistematik. Bukan dalam pastor tadi, bukan kita mau kita diberkati, tapi kita mau pekerjaan Tuhan juga diberkati. Jadi satu ayat yang saya kongsikan dalam 2 Korintus 9 ayat 10 hingga 11, Allah telah menyediakan benih untuk disemai dan roti untuk dimakan. Semoga Allah melipat gandakan benih yang telah kamu semai dan memperbanyak buah hasil pembenaranmu serta memperkaya kamu dalam segala hal, sehingga kamu dapat terus-menerus bermurah hati. Pemberianmu yang disampaikan melalui kami yang menimbulkan rasa syukur kepada Allah.
Salam penata layanan, Habes 2025, saya terus pergi. Tuhan memberkati.